sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma karena sholli hanya ala dengan sayyidina Muhammad. mengharapkan syafaatnya lah kita bisa kembali berkumpul bersama di surganya Allah kelak seperti saudara. Masya Allah. Aku hari ini agak dar-dar banget dari kemarin sih sebenarnya banyak anak-anak yang mau sekolah itu tuh ternyata pada konseling gitu kan dan ternyata melihat kenyataan di luar sana tuh Masya Allah gitu ya makanya aku bilang ternyata yang menderita, yang tersakiti itu tidak selamanya menyedihkan gitu. Ada juga yang justru yang menyakiti itu juga sebenarnya mereka merasa tersiksa. Ah, panjang lah ceritanya lah. Ya Allah ya. Ya, semoga Allah lindungi keluarga kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Silakan Om, Safa Dolin. Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa walah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Kita teman-teman masuk ke poin 37 yaitu maksiat melemahkan fungsi dan akal. Maksiat melemahkan fungsi dan akal. Karena kita ada teman baru yang namanya Mei, ponakannya Ibu Mima, maka izin saya menjelaskan sedikit arti maksiat. Maksiat itu adalah perbuatan, ya, pokoknya setiap perbuatan atau tindakan yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Setiap perbuatan atau tindakan yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Entah dia berupa ninggalin kewajiban atau melakukan yang Allah larang, ya. Antara dua, ninggalin yang Allah perintahkan dan mengerjakan yang Allah larang. Nah, kalau dalam bahasa Arab sama maksiyah artinya ya, apa sebutannya maksiyah. Maknanya durhaka atau menentang. Ya, maksiyah dalam bahasa Arab artinya durhaka atau menentang. Maka pelaku maksiat itu berarti mereka sedang menentang atau sedang durhaka kepada Allah. Ya, itu maksiat ya. Setiap perbuatan atau tindakan yang melanggar perintah Allah Ta'ala, entah dia berupa melanggar perintah Allah atau ninggalin perintah Allah dan justru mengerjakan yang Allah larang. Nah, kalau ngomong soal maksiat, maksiat itu bukan cuma maksiat lahir, bukan cuma tindakan perbuatan gitu ya, tapi maksiat itu ada dua ya secara bentuk utamanya, nggak terbatas pada pelanggaran norma asusila segala macam, nggak, tapi dia ada maksiat lahir, ada maksiat batin. Ya, ada maksiat lahir, ada maksiat batin. Berarti kalau maksiat lahir, tindakan anggota tubuh yang dilarang agama. Nah, kenapa ngomongnya anggota tubuh? Karena orang kadang-kadang kalau belum belajar tentang maksiat, image dia maksiat itu hanya sesuatu yang sifatnya zina saja, gitu ya. Padahal maksiat itu luas. Yaitu tadi intinya melanggar yang Allah perintahkan, melanggar yang Allah larang, kemudian dikerjain, gitu kan, kemudian meninggalkan yang Allah perintahkan. Nah, karena di sini maksiat ada dua, yang satu maksiat lahir, berarti dia setiap tindakan anggota tubuh yang dilarang agama, misalnya mencuri, berzina, makan riba, menyakiti sesama, sampai ninggalin sholat. Ya, itu maksiat lahir, berarti fisik atau perbuatan. Meliputi tindakan anggota tubuh yang dilarang agama. Mencuri, berzina, makan riba, nyakitin sesama dengan apa? Gibah, julid, gitu ya. Ngatain, ngasih julukan, gitu ya. Nah, itu tuh si kurus kering, si kanebo kayak si kaku kayak kanebo kering lah, segala macam lah yang orang nggak suka gitu ya. Sampai meninggalkan sholat. Bahkan mengulur-ngulur waktu sholat pun sudah termasuk maksiat. Yang penting gue nggak ninggalin, ngulur itu juga sudah maksiat, gitu ya. Itu maksiat lahir. Kemudian maksiat batin apa? Penyakit hati dan niat buruk. Nah, ini yang harus
terus menerus kita kupas tuntas ya, untuk kita gali, terus kita perbaiki, saling ingetin lagi. Apa contohnya maksiat batin? Yang tadi ya, penyakit hati dan niat buruk, kayak misalnya takabur, sombong, dengki, marah, cinta dunia berlebihan, dan segala macamnya. Ya, kalau ngomong soal maksiat, ada maksiat lahir, ada maksiat batin. Nah, di buku ini kita lagi membahas apa aja dampak maksiat terhadap hidup kita, terhadap diri kita. Dan kita sudah sampai poin ke-37, yaitu diantaranya adalah maksiat itu melemahkan fungsi akal. Jadi orang yang berakal itu hilang fungsi akalnya ketika dia sudah kebanyakan maksiat. Jadi kata siapa ya? Maksiat, dosa, ngulur waktu sholat, ninggalin sholat, berbohong, julid, gibah tuh nggak punya pengaruh kepada akal, pasti punya. Ya, di antara dampak maksiat adalah memberikan pengaruh khusus kepada akal. Jika kau mendapati dua orang berakal, salah satunya taat kepada Allah, sementara yang lainnya pelaku maksiat, maka akal orang yang taat lebih sempurna, pikirannya lebih benar, pendapatnya lebih lurus, dan kebenaran selalu menjadi pendampingnya. Ya, kebenaran selalu menjadi pendampingnya, karena dia taat. Orang taat itu dekat sama Allah, gitu ya. Sampai-sampai kalau dia makin taat, yang dia sampai ngejaga sholat malam itu kan Allah Ta'ala berfirman, aku akan menjadi lisan untuk dia berbicara, aku menjadi telinga untuk dia mendengar, aku akan menjadi mata untuk dia melihat, aku akan menjadi kaki untuk dia berjalan. Berarti apa? Setiap tindak tanduknya, perkataannya, pikirannya, apapun yang dia dengar, semua benar-benar dalam penjagaan Allah. Keren kan? Tapi apa? Kita dulu yang mendekat. Nggak bisa kita minta, ya Allah jadikan aku orang yang taat. Nggak bisa kalau kita nggak ada usaha mendekat kepada Allah. Apapun yang kita minta pada Allah Ta'ala harus ada usaha dari Ada kita. Jadi sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum. Kalau bahasa kita, Allah nggak akan merubah nasib satu keluarga. Pengennya baiti janati, pengen suaminya penyayang, pengennya istrinya ridho, anak-anaknya rajin disuruh sholat. Tapi satu-satu nggak ada yang mau berubah dari masing-masing, ya nggak bisa. Jadi Allah Ta'ala akan merubah nasib satu kaum, nggak akan merubah nasib satu kaum sebelum mereka berusaha dulu merubahnya sendiri. Berarti kalau kita pengen anak kita rajin sholat, kita dulu yang berubah. Pengen suami kita soleh, kita dulu yang berubah. Jangan nunggu dari luar dulu, tapi kita lakukan dari dalam dulu. Seperti seorang anak, pengen banget mamahnya ngerti dia. Dia duluan berusaha ngerti orang tuanya. Gitu. Jadi masing-masing coba berusaha melakukan apa yang dia pengen dapetin dari orang lain. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu, kamu mendapati seruan Al-Quran selalu disandingkan dengan para pemilik akal dan pikiran. Seperti ada di Al-Baqarah 197, Al-Ma'idah ayat 100, dan Al-Baqarah 269. Apa? Di Al-Baqarah 197, wattaquni. Ya, ulil albab, wattaquni. Dan bertakwalah kepadaku, kata Allah Ta'ala. Ya, wattaquni, takwalah kepadaku. Ya, ulil albab, wahai orang-orang yang punya akal sehat. Ulil albab itu orang-orang yang punya akal sehat, yang jernih, yang senang belajar, gitu ya. Ulil albab. Kemudian di Al-Ma'idah ayat 100, fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Tuflihun itu beruntung, menang, sukses. Tuh. Berarti apa? Allah udah kasih isyarat kalau pengen sukses, pengen menang, berjaya, syaratnya takwa. Nah, godaannya itu menuju takwa itu subhanallah. Iya enggak? Ya, takwa kita rajin sholat, kaki kita, tangan kita beribadah, lisan kita jadi tipis-tipis, gitu kan? Gibah tipis-tipis. Kata Ibu Mima, gibah hasanah, kata Bu Mima. Kata Mima, fitnah. kok sana sih? Ada orang bilang gibah hasanah.
habis gibah berdoa, Allahumma gfir lana walaha gitu. Karena udah ada doa habis gibah, maka mereka enteng bergibah. Nauzubillah summa nauzubillah. Padahal Nauzubillah. ancaman untuk orang yang bergibah apa? Dia kuku-kukunya nanti dibuat dari tembaga panjang. Pernah lihat barong kan, yang kukunya panjang gitu. Nah, itu dibuat dari tembaga sama Allah Ta'ala dan dipakai untuk apa? Dia cakar dadanya sendiri, wajah ke dada, dicakarin. Semakin dia cakar, semakin digatel, cakar lagi, garuk lagi kayak gitu. Nah, nauzubillah sama nauzubillah. Ya. Dan yang terakhir, wa ma yazakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang punya akal sehat. Jadi orang-orang yang nggak punya akal sehat nggak mungkin mengambil pelajaran. Ya, sebenarnya masih banyak lagi ya ayat yang lain yang semisal seperti ini. Bagaimana mungkin menjadi sempurna akal seseorang yang mendurhakai Allah? Nggak mungkin. Ya kali akalnya sempurna dipakai durhaka nggak mungkin. Tapi ada tuh orang pintar tapi durhaka berarti akalnya nggak sempurna. Ya, pokoknya mau sepintar apapun, sejenis apapun, kalau bahasa orang pintar keblinger gitu ya. Makin pintar makin menentang Allah berarti dia akalnya tidak sehat. Lagi pula orang yang berakal pasti tahu bahwa dia dilihat dan diawasi oleh Zat yang Maha Kuasa. Akan tetapi orang itu malah mendurhakainya, walau keberadaannya tidak tersembunyi dari pandangannya. Dia menggunakan nikmat-nikmatnya untuk setiap perkara yang dimurkai. Apa contohnya? Dia bermaksiat, dia mencuri pakai tangan yang sehat, yang padahal Allah kasih sehat. Berapa lamanya Allah bikin kesleo, kecengklak, patah tulang, ya kan? Tapi tetap Allah kasih dia sehat. Dipakai ngapain? Mencuri, berzina, minum minuman, nauzubillah subhanallah. Itu nikmat-nikmat yang dia nggak sadarin. Ya, bahkan nafas yang dia hirup itu juga tanpa pakai oksigen, ya, dia pakai buat melakukan aktivitas-aktivitas yang Allah tidak ridhoi. Arti gini, kalau bahasa kita, ya Allah, lu udah gue kasih sesuatu, dipakai buat macem-macem. Nah, kita sebagai manusia aja kadang-kadang kesel. Ya enggak Bumi Mang? Bumi Mang ngasih aneh sesuatu, tapi aneh pakai buat macem-macem. Ya, pasti kecewa. Nah, Allah lebih lagi dari itu. Setiap saat dia menyebabkan kemarahan, laknat, dan kejauhan Allah sebagai ganti kedekatannya, terusirnya dari pintunya, keberpalingan Allah dari dia, dan kehinaan di hadapan Allah dibiarkan sendirian antara dirinya dengan musuhnya. Hina dalam pandangan Allah, tercegah dari nikmat ridho dan cintanya, serta kesejukan mata dengan kedekatannya. Juga hilangnya apa? Keberuntungan berada di sampingnya dan memandang wajahnya bersama para walinya. Kemarin kita sudah bahas ya, kalau kita tahu tentang langit, tentang bumi, tentang malaikat, segitu gedenya ciri-ciri fisik malaikat, semakin kita menyadari betapa maha besarnya Allah. Tapi segitu maha besarnya Allah, Allah lihat kita gitu. Ibu, satu biji chiaseed, satu biji aja ada di atas penggorengan. Kira-kira ibu bisa lihat gak, Bu? Enggak lah, sama-sama hitam. Nah, kalau kita boleh bilang penggorengan paling gede misalnya ya, penggorengan paling gede, penggorengannya si martabak telur tuh kan gede banget tuh. Taruh satu biji chiaseed di atasnya. Nah, itu perumpamannya apa? Satu biji chiaseed itu mewakili langit dan bumi. Penggorengan yang gede itu adalah kursinya Allah. Itu baru kursinya loh, Bu. Kursi Allah itu tempat Allah menjejakkan kakinya, bukan buat Allah duduk kalau ngomong kursi. Nah, sekarang bagaimana arasnya Allah? Kita lihat tadi, bumi segede biji ciasit, wajan yang besar tadi seperti kursinya Allah. Sekarang kalau ngebayang mau tahu bentuk arasnya Allah, maka si kursi ini kita bandingin sama arasnya Allah adalah seperti cincin, ya. Kursi kita ibaratkan sebuah cincin yang ibu-ibu pakai nih, cincin kita lemparkan ke gurun pasir. Gurun pasir yang luas itu adalah arasnya Allah. Kebayang nggak sih seberapa besarnya Allah? Makanya dibilang maha besar Allah. Ya, segitu jauhnya Allah dari kita. Jarak langit
ke langit kedua, ke langit ketiga itu masing-masing 500 tahun perjalanan. Belum tebelnya juga 500 tahun perjalanan. Belum lagi di aras itu ada samudra yang luas. Dalamnya itu sekitar 500 tahun perjalanan juga. Pokoknya subhanallah. Ya ini ya kemarin baru kita bahas ya. Nah, malaikat-malaikat pemikul aras itu bentuknya juga gede-gede semua. Gitu ya. Ya bayangin aras tadi kayak gurun pasir. Bayang nggak Allah segede apa? Nggak mau dapat kesempatan melihat Allah yang maha penyayang, yang paling teliti sama nasib kita, paling denger tangisan kita, paling tahu kapan air mata kita turun, paling tahu capeknya kita gitu. Allah paling tahu, padahal jauh. Beda sama manusia, deket pun nggak peka, kan gitu ya. Itulah mukhalafatul lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah jauh segitunya, yang kita nggak ucapin pun Allah tahu, Allah denger. Tapi manusia diomongin pun belum tentu tahu, belum tentu denger, nggak mau denger gitu. Masya Allah ya. Makanya jangan pernah berharap sama manusia. Kalau kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, rahimahullah, ketika kamu menjatuhkan harapanmu kepada manusia, maka ketika itu pula lah Allah timpakan ke hatimu pahitnya kekecewaan. Biar apa? Biar kamu tahu bahwa memang cuma Allah tetap berharap. Dan mungkin insya Allah semua teman-teman udah tahu, ya udah ngerasain. Nih kita udah ada yang skincare, ada yang fresh care generasinya nih. Pasti udah tahu rasanya dikecewakan oleh manusia. Sakit nggak? Sakit. Sakit banget. Lagi perempuan. Dominan perasaan. Udah ceria-ceria, ingat lagi. Ngewek lagi. Benar nggak, Win? Boleh sebut nama nggak? Asik, banget gue. Psikolog tahu banget ini, gitu kan. Bagaimana Mm-mm. psikosomatis perempuan yang sudah pernah mengalami satu hal yang mengguncang hatinya, pasti akan ingat lagi kan. Itu dibilangnya trauma ya, Bu ya. Yes. Gitu ya. Nah, tapi Islam mengajarkan kita bagaimana cara mengelola rasa trauma itu menjadi pahala. Dan kita nggak rugi. Bahasanya sakit-sakit lo cuma dapat sakit doang. Kecuali sakit lo dapat pahala, enak. Gitu ya. Ini ada yang pamer banget sih, bukis iPhone. Elah, mentang-mentang HP gue Android. Kan kita jadi Baru diomongin ya, perempuan kagak boleh julid. Perempuan begitu, penuh perasaan. Hmm, Berikut adalah contoh-contoh yang tidak baik ya, kakak-kakak. lagi menunjukkan contoh. Tuh kalau julid begitu ya, Bizu ya. Mm. Baik Ya ya. Allah, maaf si Android Somse, si iPhone. Contoh emang. Ikut-ikutan lagi. Baik. Gua hapus dulu. Jadi itu tadi ya, sangat-sangat merugi orang-orang yang jumpali jungkir balik, pala di bawah, kaki di atas untuk dunia yang cuma sebentar, menggadaikan dunia apa, menggadaikan akhiratnya, padahal akhirat kehidupan yang fana, yang abadi, di mana kita bisa bertatap muka sama Allah Ta'ala. Nah, kebalikan dari ganjaran yang disebutkan ini, yang orang-orang maksiat tadi ya, jauh dari Allah, nggak bisa memandang wajah Allah, dia tercegah dari nikmat ridhonya, dari nikmat cintanya. Nah, sebaliknya apa? Orang-orang yang taat akan mendapatkan ganjaran berkali-kali lipat seperti halnya hukuman yang ditimpakan atas para pelaku maksiat. Maka dari itu, di manakah akal seseorang yang mendahulukan kelezatan sesaat, sehari, atau cuma beberapa waktu saja, lalu selesai begitu saja, seakan-akan seperti mimpi yang tidak pernah terwujud. Jika dibandingkan dengan kenikmatan yang kekal dan kemenangan yang agung, sungguh nikmat ketaatan adalah puncak kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sekiranya dimaksud adalah akal yang dengannya hujah itu tegak, tentulah kedudukan pelaku maksiat seperti halnya orang gila. Bahkan bisa jadi kondisi orang gila itu lebih baik dan lebih selamat daripada pelaku maksiat kalau ditinjau dari sisi ini. Maksiat mengakibatkan berkurangnya fungsi akal manusia dalam menjalani kehidupan. Contohnya gimana sih? Bisa jelasin nggak Bu Winda? Gimana, Kalau gimana? orang yang banyak melakukan maksiat, akibatnya fungsi akalnya berkurang dalam menjalani kehidupan. Mm-mm. Karena yang sudah dipikirkan, yang ada di dalam pikirannya adalah gimana caranya cari untung gitu loh istilahnya gitu kan.
let's say cari apa maksiatnya tentang mencari untung dengan cara yang kurang beruntung ya. Jadinya kan ya udah Saat penuh ya, dengan dia berusaha sekuat tenaga untuk dapatin kenikmatan sesaat. Nah, makanya kalau dibilang berarti fungsi akalnya berkurang. Kenapa? Ya elah, cuma nikmat sesaat tuh pakai hajar sono hajar sini gitu. Sama kayak hobi nonton pornografi. Nah, itu benar banget jadi bodoh menurut kata secara psikologisnya kan kalau kata Ustazah Aisyah Dahlan kan kayak otak tuh kayak mobil yang penyok ya. Nah, karena otak depan kan yang langsung iya kalau dalam kitab ada wadawa dia memasukkan dia sudah membuka pintu buat masuknya setan lewat mata. Ya, dari mata ke pikiran, dari pikiran ke hati. Nauzubillah, semua nauzubillah. Kalau orang nonton porno berarti kan semua berfungsi ya, mata dan pendengaran ya. Nah, maksiat, jikalau persamaan dalam hal kekurangan akal antara pelaku maksiat dan orang gila tersebut jelas, jika memang demikian faktanya, maka tentu akan tampak keunggulan orang yang taat atas pelaku maksiat. Tapi, sangat disayangkan bahwa bencana ini merata dan kegilaan itu beraneka ragam bentuknya. Benar nggak? Apalagi zaman sekarang. Ya, nauzubillah. Duhai sungguh mengherankan. Kalau akal manusia itu waras, pasti dia tahu bahwasanya jalan untuk mendapatkan kelezatan, kegembiraan, kebahagiaan, dan kehidupan yang baik adalah dengan tunduk kepada zat yang seluruh kenikmatan ada di ridhonya. Kalau bahasa kita, kalau udah dapat ridho Allah, udah semuanya mah gampang. Ya, ada orang sampai gini loh kalau para sufi itu ya, Robiatul Adawiyah. Mendingan gue masuk neraka tapi Allah ridho. Timbang masuk surga tapi Allah nggak ridho. Bagaimana caranya? Gak usah dipikirin. Saya juga bingung kalau orang sufi ngomong begitu memang. Ya. Sebaliknya seluruh kepedihan dan azab terdapat pada kemarahan dan kemurkaan Allah. Di dalam ridho Allah ada kesejukan pandangan, kegembiraan jiwa. Kalau ngomong kegembiraan jiwa itu dalam loh. Iya nggak? Kegembiraan jiwa itu nggak harus terlihat oleh mata orang biasa. Mungkin di mata orang biasa kelihatannya kayaknya dia sederhana, pas-pasan, segala macem. Tapi kalau Allah kasih dia jiwanya gembira, Masya Allah, lapang rasa itu hati. Ya, hatinya hidup, kelezatan rohani, baik dan lezatnya kehidupan dan sebaik-baik nikmat yang sekiranya sebesar atom darinya ditimbang dengan nikmat-nikmat dunia, nggak akan sebanding. Gile ya, mau pakai harta bendanya Raffi Ahmad nih, dengan yang namanya kelezatan kehidupan hati, sebaik-baik nikmatnya Allah ridhoi, kesucikan pandangan, ya hidupnya hati, gembiranya jiwa, ridhonya Allah, nggak sebanding. Nah, bahkan sekiranya hati mendapat bagian yang paling kecil dari hal itu, tentu dia tidak akan ridho untuk menggantikannya dengan dunia dan segala isinya. Ditambah lagi, pelaku merasa nikmat dengan bagiannya di dunia. Rasa nikmat yang dirasakannya itu jauh lebih besar dibandingkan kenikmatan orang-orang yang hidup bermewah-mewah di dunia. Rasa nikmat tersebut tidak tercemar sedikit pun dengan perkara-perkara yang mencemari orang yang hidup dalam kemewahan, baik berupa kegundahan, kegelisahan, kesedihan, halangan, maupun rintangan. Harta dunia, ya, kehidupan dunia yang kaya, penuh dengan harta, belum bisa menjamin hatinya bebas dari gundah, gelisah, sedih, halangan, dan rintangan. Itu nikmat yang Allah bisa bagi ke siapa saja. Entah dia orang yang tinggal di rumah mewah maupun orang yang tinggal di kolong jembatan. Kalau Allah udah mau kasih nikmat hatinya, Masya Allah. Ya, dia telah mendapatkan dua kenikmatan, tapi masih menunggu dua kenikmatan lain yang lebih besar. Meski demikian, terkadang dalam fase ini dia pun mengalami sejumlah rasa sakit. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 104. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kau mendapat jika kau menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula. Sebagaimana kamu merasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Artinya gini, ini A sama B sama-sama kaya, ya sama-sama ngerasain gundah, sama-sama ngerasain sakit mungkin ya. Dengan kekayaannya ada aja ujian masing-masing. Tapi tentu saja orang yang taat beda lagi. Ya dapatnya
Selain ketika dia dapat kesembuhan, bahagianya berlipat-lipat, syukur sama Allah segala macam. Ya, orang yang tidak taat, ya ketika sembuh ya senang doang gitu ya. Ya mereka sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. La ilaha illallah. Betapa kurangnya akal seseorang yang menjual permata dan minyak wangi dengan pengganti kotoran yang buruk. Menggantikan persahabatan dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Itu apa? Dari kalangan para nabi, para siddiqin, ya, kemudian para syuhada, dan orang-orang soleh. Dengan persahabatan orang-orang yang dimurkai dan dilaknat Allah. Padahal dia telah menyediakan neraka jahanam untuk mereka. Sungguh, neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kadang ada orang berteman, itu tadi, jangan pernah pakai kata nggak enak sama pertemanan. Itu kadang-kadang godaan setannya di situ. Nggak enak kalau ngasih tahu, nggak enak kalau dibilangin. Karena dia salah, tapi rasa tidak enak. Padahal kalau kita tahu di Quran, Allah Ta'ala juga pernah ada berfirman bahwa sebesti-bestinya kita dengan teman kita saat ini, nanti di akhirat bisa pada saling menghujat. So sayang-sayangnya kita sama teman kita, sahabat kita, ya. Tapi di akhirat itu bisa aja kita saling menghujat. Kenapa? Ada hal-hal yang nanti akan kita salahkan ke dia, dia juga salahkan ke kita. Gara-gara kamu ya, dulu aku tuh bla 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 bla. Wah, gitu, ya. Jadi kalau emang berteman saat ini, kalau emang sayang sama bisnis saat ini, jangan pernah lupa untuk menasihati atau memasukkan dakwah di dalam pertemanan tersebut, gitu. Ya, dakwah tipis-tipis lah dengan bahasa pertemanannya, begitu. Ya. Biar apa? Kalau pokoknya pertemanan yang dilandasi karena Allah itu yang nggak akan merugi, itu yang nggak akan saling menghujat nanti di akhirat. Itu kira-kira kenapa maksiat melemahkan akal? Ya karena orang kalau udah bermaksiat, udah cenderung sama maksiat, udah nggak peduli rambu-rambu, maka dibilang fungsi akalnya melemah. Nah yang ketiga delapan poinnya ini serem lagi. Maksiat itu memutuskan hubungan seorang hamba dengan Robnya. Ngeri ya. Di antara dampak maksiat yang paling besar adalah putusnya hubungan antara seorang hamba dengan Robnya. Kalau sampai itu terjadi, terputuslah dirinya dari sebab-sebab kebaikan. Bahkan dia tersambung dengan sebab-sebab keburukan. Ini paling menyedihkan kalau kayak gini. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau kita bahasa doanya kan gini kan. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, sungguh rahmatmu yang paling kuharapkan. Fala takilni ila nafsi torfata ainin abada. Dan maka janganlah kau cuekin aku ya Allah sekejap mata pun. Jangan kau acuhkan aku dengan masalahku sendiri sekejap mata pun pikirin tak sama Allah. Fala takilni langsung torfata ainin abada. Wa aslih li sya'nikullah la ilaha illa anta. Dan perbaikilah bagiku ya Allah segala masalahku. Ya kan karena kita tahu ya cuman Allah yang paling bisa perbaiki. Cuman Allah yang paling bisa ngurusin masalah kita. Kalau sampai kita dicuekin sama Allah, waduh, itu sial, paling sial itu. Dicuekin sama manusia nggak ada masalah. Dicuekin sama Allah, ngeri. Maka jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan Allah cuek sama kita. Iya, kebahagiaan, ketentraman, dan kehidupan seperti apakah yang dirasakan oleh orang-orang yang terputus dari sebab-sebab kebaikan. Juga terputus dari sang penolong dan sang pelindung yang sangat dibutuhkannya. Manusia itu pasti selalu butuh sama Allah. Nggak ada yang bisa menggantikannya walaupun cuma sekejap. Nggak ada. Gantiin Allah sekejap kayak cerita Nabi Sulaiman ya. Waktu dia mau gantiin Allah gak ngasih rezeki kepada seluruh makhluk di bumi. Jadi Nabi Sulaiman ini salah satu nabi yang memang Allah Ta'ala kasih dia kekayaan seluruh bumi. Semua ada dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Bayangin kalau Nabi Sulaiman maruk kayak pejabat-pejabat zaman sekarang. Nauzubillah min zalik ya. Tapi segitu Nabi Sulaiman doanya apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tetap diminta, tolong aku ya Allah untuk terus ingat kepadamu dan terus bersyukur kepadamu dan terus memperbaiki ibadah kepadamu. Itu doanya orang paling sultan di antara sultan. Ya. Nah, saking dia bersyukurnya diminta sama Allah Ta'ala, ya Rob, boleh nggak hari ini aja
aku gantiin engkau sebentar doang, sekali doang, buat bagiin rezeki ke seluruh makhlukmu. Bukan aku sombong, bukan, cuma tanda syukurku ya Rob. Sekarang kau sudah tundukkan semua yang ada di bumi ini untukku. Gimana nggak ditundukin? Angin bisa digerakin sama Sulaiman. Dia bisa mindahin orang sekejap mata. Dia nggak perlu kereta us, nggak perlu Shinkansen Jepang, nggak perlu pesawat jet pribadi, nggak perlu. Tek, udah pindah orang ke tempat yang dia pengenin. Enak ya, ya Sulaiman pengen dong saya umroh jebret langsung depan Ka'bah. Kalau kita masih ada di zaman Nabi Sulaiman. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kamu nggak akan bisa. Tapi Nabi Sulaiman pede, orang seluruh bumi ini ada dalam kekuasaan dia. Insya Allah aku bisa ya Rob. Bisa. Kan engkau ya yang udah ngasih aku rezeki. Sekali aja kok, sekali doang, nggak seharian gitu. Pengen ngasih makan seluruh makhluk Allah Ta'ala. Dah, ngeyel kan, beliau pengen ngasih makan. Udah disiapin lah tuh segala macam dikerahkan bala tentaranya yang dari kalangan manusia, jin, dan para hewan. Set dipersiapkan untuk makan seluruh makhluk di muka bumi. Sudah selesai, disiapin segala macam hidangan, dipanggil penghuni laut duluan. Ya, penghuni laut duluan. Nanti habis penghuni laut, rencananya baru penghuni darat, baru nanti burung-burung gitu kan. Baru penghuni laut nih, baru satu ikan yang dipanggil. Siapa yang paling gede dulu, yaitu ikan nun. Nah, ikan nun dipanggil untuk dikasih makan. Apa yang terjadi? Makanan yang disiapkan dengan susah payah berhari-hari itu ya, habis lenyap semuanya dimakan oleh ikan nun. Dan ikan nun bilang itu baru appetizer, belum makanan utama. Nah, langsung Nabi Sulaiman eh, tersungkur sujud sama Allah, mohon ampun. Dia pikir dia bisa, tapi bukan karena sombong, tapi karena syukur, gitu, pengen berbagi. Kalau bahasa kita pengen berbagi, ternyata nggak bisa gitu ya. Nah, harusnya berbagi kayak kita ini paling nih 10 box gitu ya, 100 box gitu kan. 1000 box misalnya yang udah terkenal relawan bisa. Dia seluruh penghuni bumi, lautan, daratan, udara, nggak bisa. Iya, contoh betapa Allah Maha Kaya, Maha Kuasa, paling bisa. Bahasanya, harta bintang binatang yang melata di bawah tanah itu aja Allah tetapkan rezekinya. Nah, kita kalau mau ngasih rezeki ke mereka, mereka nungguin kita bisa kesian, mereka bisa kelaparan. Kadang kita lupa, ketiduran, segala macam. Itu ya, jadi gak ada yang bisa menggantikan Allah walaupun cuma sekejap. Ditambah lagi, dia telah terhubungkan dengan sebab-sebab keburukan. Terjalin hubungan dengan musuh bebuyutan siapa? Yaitu setan yang mengasihi dirinya, sementara Allah mengabaikannya. Ih, ngeri banget. Udah Allah cuek sama dia, dan dia makin dekat sama setan. Siapa itu ya? Itulah orang-orang yang demen memilih setan sebagai temannya ketimbang dia dalam penjagaan Allah. Ngeri, ngeri banget pokoknya ya. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui mudorot dan kepedihan yang ada dalam keterputusan dengan Allah dan keterkaitan dengan setan tersebut. Maka seorang salaf berkata, aku melihat seorang hamba berada di antara Allah Azza wa Jalla dan setan. Kalau Allah berpaling dari dia, maka setan pun menguasai dia. Tapi kalau Allah menjaga dia, pasti setan itu tidak mampu menguasainya. Sungguh Allah Ta'ala telah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna bil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhizuna wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salil zalimina badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Siapa yang merintahkan itu Allah. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Kenapa? Sombong. Dia merasa siapa dia si Adam dari tanah yang hitam. Ya, tanah yang gak berharga. Aku dari api loh. Yang berkilau, menyala-nyala gitu. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Robnya. Pantaskah kamu jadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku gitu loh. Bahasanya gini loh.
Moyang kita itu udah dibenci sama iblis. Dan iblis sudah bilang, pokoknya akan aku sesatkan seluruh anak cucunya Adam. Dengki dia, karena dia nggak mau sujud sama Adam. Bahasanya nih, kita itu sudah dimuliakan terang-terangan di depan iblis loh oleh Allah Ta'ala. Eh, cari teman setan, ya, cari penolong setan, cari penglaris sama setan. Kan lucu, gitu ya. Nggak ingat dia moyangnya yang segitu mulianya, maka iblis sampai mendengki. Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Alhamdulillah, summa, alhamdulillah. Jadi itu ya, kita itu masterpiece-nya Allah. Kita itu kebanggaannya Allah di hadapan semua makhluknya. Allah Ta'ala belum sebelum kita dibikin udah ngomong, aku ntar akan menciptakan satu makhluk yang nanti akan menjadikan khalifah di muka bumi. Tuh, gimana nggak mendengki iblis? Kalau kita boleh pikir-pikir, teman-teman, mungkin ini juga buat warning kita ya. Teh Prita, Mbak Wiwi, Mbak Nova, Mbak Tika, Mbak Iis, Mbak Mei, Mbak Tia, Mbak Buki, Mbak Fatia. Kalau Mila itu. Fatia Sabrina Mila kan ya? kalau kita ambil pelajaran dari kisah iblis, berarti kita pun harus selalu aware, harus selalu waspada dengan ketaatan kita pada Allah. Ya, mana ada yang nyangka iblis yang tadinya pemuka para malaikat, ibadah paling keren, paling banyak, bikin malaikat ngiri. Kok ternyata ada kesombongan yang tersembunyi dalam dirinya iblis. Nah, tadi kan Mbak Prita Dewi kali ke sepak ya, kadang apa koneksinya on Oh off iya, tadi juga ada ya. gitu Saya ya. tadi ada. Maka kalau lagi enteng dikasih sama Allah ibadah, lagi enteng dikasih ngaji sama Allah, lagi enteng buat tahajud, syukur banget sama Allah. Bilang makasih sama Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Itu bukan karena kita yang solihah. Ya Allah yang izinin kita bisa beribadah kepada Allah. Ya maka Allah Ta'ala berfirman kepada para hambanya, nih, aku telah memuliakan Bapak kalian, meninggikan derajat dan melebihkannya di atas makhluk lain. Aku perintahkan para malaikatku untuk sujud kepadanya. Siapa? Bapak kita, Adam. Sebagai apa? Sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan. Malaikat taat sama aku, tapi musuhku, kata Allah udah nyebut tuh ya, iblis itu musuhnya Allah. Musuhku dan musuhnya. Nyanyi itu siapa? Adam, bapak kita itu. Yaitu iblis. Nggak mau melakukannya. Iblis mendurhakai perintahku dan keluar dari ketaatan kepadaku. Maka bagaimana mungkin setelah peristiwa tersebut kalian malah jadiin iblis itu dan ketemu sebagai wali-wali selain aku, kata Allah. Kok bisa lo berteman sama mereka? Kok bisa lo jadi mereka sebagai penolong? Lo tahu dengkinya kayak apa mereka sama bapak kalian dan dia udah bilang sampai anak cucunya mau disesatkan sampai hari kiamat. Sekarang kalian benar-benar percaya mereka jadi penjaga kalian, pelindung kalian. Nauzubillah gitu ya. Terus kalian mentaatinya dalam bermaksiat kepadaku, loyal kepadanya dalam menyelisih keridoanku. Sungguh iblis adalah musuh terbesar kalian. Kalian loyal kepada musuhku, padahal aku telah memerintahkan kalian untuk memusuhinya. Teman-teman kebayang nggak yang namanya A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Terkutuk setan itu dulu waktu kita kecil mungkin sepele ya. Oh, setan terkutuk sudah selesai. Benar nggak, Win? Simpel nggak lo mikir? Ya, apa? Suka godain orang sholat, gitu. Suka godain orang ngaji. Tapi ternyata sekompleks itu, tidak sesederhana itu. Siapa yang udah pernah ngalamin anxiety coba? Nah, Winda mungkin sering ngadapin orang anxiety, depresi, ya kan? Hmm. Pernah dari mereka pasti bilang kan ada bisikan-bisikan yang mereka nggak mampu menepisnya. Nggak bisa menahannya tiba-tiba Nah, ada terus. nah itu artinya di situ saya menyadari bahwa ih gila setan itu ya itulah yang dibilang terkutuknya seperti itu. Bisikan setan itu subhanallah. Cuman orang anxiety yang tahu jeleknya kayak apa bisikan mereka. Bahkan sampai ada yang dibisikin buat bunuh diri. Alhamdulillah gitu ya. Ya gitulah ya. Dari yang sepele itu kalau cuma disuruh ngulur-ngulur sholat itu sepele. Tapi nanti sepele lama jadi bukit kan gitu. Sabar dia tuh menggoda kita yang penting apa yang mana kita makin lama makin jauh dari Allah. Alhamdulillah.
Barang siapa yang loyal kepada musuh sang maharaja, berarti dia serupa dengan musuh tersebut. Sebab cinta dan ketaatan tidak akan sempurna kecuali dengan memusuhi musuh zat yang ditaati dan loyal dengan para walinya. Arti kalau kita emang taat sama Allah, maka kita harus memusuhi musuhnya Allah gitu loh. Jika kamu loyal dengan musuh-musuh sang maharaja, lalu ngaku loyal kepadanya, maka hal itu adalah suatu kemustahilan. Ngakunya cinta sama Allah, tapi juga takut sama setan, takut sama dukun. Nah, itu kan bohong berarti gitu loh ya. Kemudian, hal ini jika musuh sang maharaja bukan musuhmu, lantas gimana kalau musuh tersebut ternyata adalah juga musuhmu yang sebenarnya? Bahkan permusuhan antara dirimu dan dirinya lebih besar daripada permusuhan antara kambing dan serigala. Dengan demikian, pantaskah bagi orang yang berakal untuk loyal kepada musuhnya dan musuh sang pelindung serta penolongnya yang tidak ada pelindung selainnya? Anda pernah baca di kitab apa ya? Pas baca itu merinding deh. Jadi gini, kan kalau penyakit-penyakit itu kan ada yang medis dan non medis. Ya, semua itu bermuara dari hati. Nah, ketika setan berhasil masuk ke dalam tubuh seseorang, kemudian bisa membuat kerusakan di dalam tubuhnya, merusak sel-selnya segala macam, lalu terciptalah satu penyakit, tahu nggak apa yang setan ucapkan? Ini adalah tanda permusuhan abadi antara kamu dengan aku sekali kiamat. Makanya kenapa kalau sakit apapun, mediskah, non mediskah, sebenarnya langkah paling awal ya rukyah dulu. Apa rukyah? Baca Quran. Kalau kita ngomong rukyah nggak harus ke Bintaro, nggak harus ke Rumin Mandar, nggak. Kalau saya bilang rukyah bu, ya udah baca Quran, taubat, gitu ya. Habis ngapain nih aku kan? Jadi itu tadi ya. Kalau kita loyal sama Allah, nggak mungkin loyal sama setan. Allah telah mengingatkan buruknya loyalitas tersebut melalui firman-Nya di surat Al-Kahfi 50. Wahum lakum adu. Padahal mereka adalah musuhmu. Keburukan iblis dan keturunannya juga diingatkan dalam firman-Nya di surat Al-Kahfi 50 tadi lagi. Fafasako an amri rabbih. Maka dia mendurhakai perintah Rabbnya. Jelas banget bahwa permusuhan iblis terhadap Rabbnya dan terhadap kita itu udah banget bisa jadi alasan yang paling jelas buat kita memusuhinya. Ya makanya lucu banget. Nanti ada film, Rita inget kan yang Danur, ya. Terus apa namanya art apa tentang apa persahabatan seorang jin dengan anak manusia gitu kan. Kagak ada ceritanya ya setan jadi sahabat nggak ada. Jadi kalau ada film-film semacam itu tolong anaknya nggak usah nonton. Jadi jangan jangan pernah karena gimana pun nanti mereka akan menganggap makhluk itu baik. Padahal oh, Allah dibilang mereka tuh jahat gitu ya. Ya banyak nggak yang terpengaruh banyak banget. Karena saya lagi ngerukyah orang gitu kan kasus dia antara nasab dan sihir. Dia ngomong apa? Boleh nggak ilangin sihirnya aja? Kalau yang nasabnya nggak usah. Dia kayak bangga gitu dan dia sayang sama jin keturunan yang ada dalam badan dia. Itu ya contoh ya betapa banyak banget dari kita tuh yang keliru bahwa pokoknya setan itu nggak ada yang baik kalau udah numpang di dalam tubuh kita. Maka di sini bagaimana mungkin iblis dan keturunannya dijadikan sebagai pemimpin? Amat buruklah perilaku orang-orang zalim yang telah menjadikan iblis terlaknat sebagai pengganti Allah. Dalam seruan itu terdapat celaan yang halus dan mengagumkan. Itu apa? Sesungguhnya aku telah memusuhi iblis. Disebabkan dia tidak mau sujud kepada bapak kalian Adam bersama para malaikatku. Aku memusuhinya karena kalian. Apakah pantas kemudian kalian jadi bikin perjanjian damai dengannya sebagai solusi dari perseteruan tersebut? Artinya Allah itu bahasa apa ya? Me- menegaskan ya iblis sebagai musuh dengan lantang menegaskan iblis sebagai musuh karena kita loh. Karena Allah belain kita. Di kemudian hari kita malah ujuk-ujuk nyembah-nyembah mereka. Nauzubillah. Gimana lo nggak sakit hati? Makanya dosa yang nggak diampunin sama Allah adalah dosa kesyirikan. Allah segitu ngebelain kita. Insya Allah. Nggak peduli si iblis udah ribuan tahun di surga sebagai ahli ibadah. Tapi karena dia nggak setuju sama Adam, kalau bahasanya iblis mungkin sepele banget gue diusir gitu ya. Timbang nggak sujud, tapi buat Allah bukan masalah sujud sama Adamnya juga, tapi masalah dia
mendurhakai perintah Allah Ta'ala yang udah ngizinin dia tinggal di surga. Yang punya surga itu Allah. Iya, jadi kalau kita bacain dengan benar-benar, kita akan menyadari betapa permusuhan iblis dengan manusia itu benar-benar nyata. Jadi jangan pernah jadikan mereka sebagai eh, solusi kita. Nauzubillah. Jangan pernah takut. Ya, jangan pernah takut. Ada yang mau nanya sampai di sini dulu? Rita, Wiwi, Manova, Atika, Kak Mil, Ustazah, saya mau nanya. monggo. Jadi kan tadi apa namanya kalau ya kalau orang apa namanya trauma gitu ya, eh, anxiety itu kan ada bisikan-bisikan gitu ya. Termasuk enggak orang-orang yang mengalami kelainan preferensi seksual kayak LGBT gitu? Karena mereka kan ngakunya selalu aku ini dari kecil merasa berbeda, bahwa aku ini ditakdirkan berbeda dan sebagainya. Padahal kan nggak ada takdir-takdir seperti itu. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep gitu ya. Itu termasuk nggak? Termasuk jelas. Ah, lagi-lagi muaranya ke hati. Jadi semua berawal dari hati. Pengalaman-pengalaman pahit yang melukai hatinya berulang-ulang itu bisa jadi pintu masuk ke setan ke dalam tubuh dia. Jadi saya juga pernah meruqyah orang yang lesbi, gitu ya. Lesbi dia, tapi dia sanggup ngaji setiap hari 1 juz. Itu aja masih sanggup ngaji loh. Sehari 1 juz, masih rutin tahajud, rutin pengajian seminggu sekali, aktivis dakwah segala macem. Tapi dia punya orientasi lesbi selama 2,5 tahun. Dia tahu itu salah, tapi dia nggak ada bahasanya saat itu tidak berdaya untuk menepis rasa itu. Dari mana kita gali? Jadi ketika kita rukyah itu selama 6 bulan ngerukyah dia, saya juga nggak nyangka pertama kali saya ngerukyah itu sendirian di rumah saya. Saya pikir cuma nangis gitu ya, secara ahli ngaji gitu ya. Saya suruh dia baca Al-Baqarah lancar, 30 ayat. Cepat lagi orang udah biasa ngaji 1 juz. Aduh, Al-Baqarah bisa dia nih. Saya coba surat Al-Jin. Ketemu di situ. Nggak bisa dia baca. Kenapa di Al-Jin kok kena? Walau alam. Jadi teman-teman kalau baca Al-Baqarah lancar jangan bangga dulu. Kadang-kadang ada surat-surat tertentu yang kita kena di situ. Makanya baca Quran dari awal sampai akhir. Kenapa di Al-Jin dia kena? Karena di Al-Jin diceritakan bahwa jin-jin itu ada yang soleh, ada yang kafir, ada yang durhaka sama Allah. Ya. Nah, ketika kita ngerukyah dia tuh, saya pertama kali tuh dengar suara laki-laki keluar dari mulut seorang perempuan. Coba bayangin Teh Prita yang keluar suara ngebasnya siapa ya? Denny Sumargo misalnya, siapa lah. Gitu Teh. Si Asep Tea. Masih ACP ya, bingung kan? Lah, kalau sekali saja sampai mundur gitu. Sempet lah, eh, apa namanya, ada perasaan jiper lah gitu ya. Oh ketahuan nih, jadi laki-laki. Di situ saya mikir harusnya tuh ya, semua LGBT itu rukyah massal gitu loh. Wah, cocok. Harusnya begitu, semua perukyah kerjasama. Pikiran saya begitu. Karena kebanyakan pasti itu gangguan jin. Tuh, selama 6 bulan ngerukyah, terakhir apa Teh Prita? Ini benar-benar emang karena pengalaman pribadi banget. Jadi udah kita cemplungin ke gentong isi daun bidara. Satu jin yang belum bisa keluar, satu. Di mana? Dari hati dia. Panas loh saya pegang dadanya. Kamu masih nyimpan marah sama siapa? Saya bilang. Tahu nggak dia bilang apa? Sambil nangis. Ibu, ibu jahat. Kata dia. Kenapa dia bilang ibunya jahat? Dia 5 bersaudara. Dia nomor 3 perempuan sendiri. Berarti laki-laki 2 di atas, laki-laki 2 di bawah. Tapi dari SD, SMP, SMA, dia bayar uang sekolah sendiri. Tapi ibunya yang ngurusnya laki-laki. Dia SD jualan es, SMP jual ini itu. Sampai di kuliah loh. Gimana nggak luka batinnya sedalam itu? Ya udah gitu bapaknya pun kasar, KDRT. Cerai lah sama ibunya. Begitu dia nikah, suami pun KDRT. Cerai saat anak umur 4 tahun. Nah, cerai saat anak umur 4 tahun, saat umur anaknya udah 6 tahun lebih, mulai tuh dia ada gejolak suka sama sejenis. Jadi hati yang luka itu makanan empuk buat setan-setan itu diam di dalam tubuh manusia. Makanya entah luka sama siapa ya, apalagi sama orang terdekat, ayah, ibu, pasangan, anak,
terutama sama orang yang ada hubungan keluarga deh, apalagi sama orang Jadi dia luka tapi dipendam ya Ustazah, bukan yang dia apa dia kelola gitu, dia terima, tapi dia pendam gitu karena itu sama orang tuanya sendiri, sama kakak dan adiknya gitu ya. sama ibunya sayang. Ya sama ibunya terus bapaknya juga kan KDRT gitu. Iya, berarti Iya, iya. berarti kan kayak dibenci sama laki-laki kan, udah abang Mm-mm, adiknya mungkin tuh nggak pernah belain dia mungkin ya. mm-mm. Nah, ketika dia Tap- sudah kuliah, mm-mm. sudah bisa kerja, bikin warung, ibunya taunya apa ya? Datang-datang minta duit, coba bayangin. Iya, iya, iya. Itu saya bilang sama dia gini, kamu mau sembuh nggak? Yuk deh, waktu itu sambil eh, ikut-ikut saya ke tiap saya kajian. Saya bilang gitu. Nanti kalau misal tiba bacaan Quran, kamu yang baca. Masya Allah, setahun lebih lah, baru dia bilang, aku udah bisa memaafkan ibu, Kak. Sembuh, sembuh teh. Nah, satu cerita lagi yang saya dapetin, ada cowok juga, soleh banget, soleh ya, punya orientasi suka sama sejenis. Tapi dia nggak tahu mau gimana. Dia belum tahu namanya Ruki, entah dia tahu namanya Ruki atau tidak. Pokoknya dia bilang apa? Dia dilarikan perasaannya itu ke ibadah. Dia tahu ini ujian dari Allah. Jadi emang kan apa-apa tuh tatakannya agama ya. Dia bilang apa teh? Perasaan ini datang kepadaku itu bukan atas kemauanku, tapi untuk menuruti syahwat ini itu pilihanku. Bener gak Win? Karena omongan dia. Ya. Jadi adanya Cakep perasaan itu itu cakep. cakep kan? Aku emang nggak tahu, nggak berkuasa, atau datang aja perasaan itu. Tapi untuk mewujudkannya jadi perbuatan nyata itu pilihanku. Maka dia lariin ke ibadah, masya Allah. Dia percaya setiap kali dia berusaha untuk menahan syahwatnya itu adalah pahala dari Allah. Jadi benar ya teh ya. Sebenarnya timbangannya ya agama gitu. Ya tapi itu tadi beragama pun kalau dia punya luka ya harus sentuh. Mungkin ya bahasanya ya kalau kita boleh bilang ya Win ya, entah orang tua, entah anak-anak, atau saudara, kita jangan pernah sulit untuk minta maaf deh. Budayakan atau normalisasikan minta maaf yang benar. Orang tua ke anak kah, ya saudara ke saudara kah. Karena kalau saya boleh bilang minta maaf yang tulus itu obat banget, obat banget ya. Dan kita membantu orang itu, walaupun memang luka itu mungkin nggak langsung pulih gitu ya. Tapi insya Allah karena kalau luka itu tetap nganga, basah, berdarah terus. Nah, itu uh, setan paling demen banget sama seorang hamba, seorang manusia yang punya luka yang disimpan. Banyaklah kasus-kasus kayak gitu yang dikesal sama suami, cuman kesal sepele doang, dibawa tidur, lama-lama setan berdiam di bawah tumitnya dia. Kalau di jalan kayak nginjak Lego itu ada kayak gitu. BTW Buki hilang. Jadi penting ya Ustazah sinergi medis, psikologis, ruqyah nabawiyah gitu ya. Ah, Masya Allah. Makanya kan dibilang, sebenarnya kalau kita cermati, kita tadabbur Quran itu sebenarnya lengkap teh. Kita tidak menafikan medis. Benar nggak? Kita nggak menafikan medis, nggak menafikan ilmu pengetahuan luar. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahul lazina amanu walazina utul ilma darujat. Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Banyak nggak orang yang berilmu pengetahuan walaupun dia bukan muslim tapi dia dihormati karena pintar. Kalau bahasa saya, at least kalau lu nggak pintar-pintar amat, udah jadi orang soleh dah, gitu kan. Beriman dah, biar ada wibawamu di hadapan manusia, gitu. Itu ya. Jadi Ya makasih Ustazah. sama-sama teh. Pokoknya makanya kata Rasulullah SAW, Quran dan hadis dipegang, nggak akan tersesat kita selamanya. Tuh, jadi orang yang beragama kalau sampai nolak banget sama urusan dunia, salah. Ya, Rasulullah udah ngomong kok, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu sama urusan dunia kalian, atur aja gitu loh. Yang penting gak melanggar syariat aja udah gitu. Misalnya kayak tadi ya, mau belajar apa? Belajar geografi, belajar fisika, kimia silakan. Jadi dokter, jadi insinyur silakan. Bahasanya yang penting takwa ya. Jadi insinyur yang takwa, jadi dokter yang takwa kan begitu ya. Bukan dilarang, bukan yang
Udah pokoknya sujud aja, ngaji aja. Enggak lah, mau jadi apa umat Islam kalau kagak ada yang begitu-gitu kan. Masya Allah. Baik, jazakallah khair pertanyaan Teprita, Masya Allah makin membuka lagi ya kasanah pengetahuan kita tentang Islam itu tidak menafikan ilmu dunia. Ya, silakan aja. Selama bermanfaat buat orang banyak, silakan. Allah paling suka sama seorang hamba yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Gitu ya. Misal Iis nih, Iis, dia punya usaha, banyak yang terselamatkan, dapat pekerjaan. Ya, itu pahala juga dia. Kalau ente Win sama Wiwi sama ya psikolog ya. Oh, Wiwi nih, ya walaupun di rumah aja, atau dia ada ngajar-ngajarnya, ya ada konsulnya orang ke dia, bermanfaat orang jadi happy. Pahala, pokoknya insya Allah banyak banget pahala yang bisa kita gapai dari apapun yang kita geluti. Teh Prita bikin buku, bukunya mencerahkan orang, Masya Allah. Ya, baik kita ke poin 39 kalau nggak ada yang bertanya. Ada mana lagi nggak? Kalau nggak ada saya lanjutin. Maksiat menghapus keberkahan agama dan dunia. Di antara dampak maksiat adalah menghilangkan keberkahan umur, keberkahan rezeki, ilmu, amal, dan ketaatan. Secara umum, maksiat memang menghapuskan keberkahan agama dan dunia. Tidak akan kamu dapati sedikit pun keberkahan umur, agama, dan dunia dari orang yang bermaksiat kepada Allah. Bahkan, tidaklah keberkahan itu dihapuskan dari bumi, melainkan disebabkan oleh maksiat para makhluk. Coba tolong Prita baca terjemahannya 1, 2, 3, 4. Ya, 3 ayat, 2 hadis, 2 ayat. Coba, Allah Ta'ala berfirman. Teh, bisa nggak? Nggak bisa, saya suruh Mbak Winda nih. Prita, Win, Ya Ustazah. bisa baca terjemahan? Bisa? Ada. Oke. Yang ini kan? Al-A'raf 96, Al-Jin 16-17. Mana sih? Mana? Aku pikir yang di sini Ustazah, yang di bukunya. Iya di buku benar. Iya kan? Al-A'raf 96 dan Al-Jin 16-17. Terjemahnya aja. Yang poin 39. 9 kan benar. Oh iya. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Al-A'raf 96. Terus, Satu lagi. Nah, eh, dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Al-Jin ayat 16-17. oke, terus. Lalu satu lagi yang ini, sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezeki disebabkan dosa yang ia lakukan. Terus, hadis yang panjang. Dalam hadis lain disebutkan, Ruhul Kudus atau Jibril telah mewahyukan kepadaku bahwasanya tidak akan mati suatu jiwa hingga rizkinya telah tersempurnakan. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah dan carilah dunia dengan cara yang baik. Sungguh apa yang ada di sisi Allah tidak akan didapatkan melainkan dengan ketaatan kepadanya. Sesungguhnya Allah menjadikan ketentraman dan kegembiraan itu berada dalam ridho dan keyakinan. Sebaliknya, Allah menjadikan kegelisahan dan kesedihan itu berada dalam keraguan dan kemurkaan. Baik. Jadi sudah kita lihat ya, dari firman Allah juga sabda Nabi. Tapi Allah dan Rasulnya sama omongannya. Kalau penduduk negeri beriman dan bertakwa, Allah udah bilang pasti loh. Wattaku lah. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, kalau pakai kata, kalau pakai huruf la itu penegasan yang nggak bisa diganggu gugat dan nggak mungkin Allah ingkari. Allah nggak pernah ingkar janji. La fatahna alaihim. Ya la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. La fatahna itu maksud kami bukakan, limpahkan, maksud dibuka tuh pintu-pintu rezeki itu berkah dari langit dan bumi. La. Tapi syaratnya apa? Iman, takwa.
Terus yang di Al-Jin, dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam, pasti kami akan curahkan kepada mereka air yang cukup. Berarti apa? Subur negeri kita. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Jadi kita ini sebenarnya bikin mungkin negara negeri kita ini nggak berasa adem, melimpah segala macam, ya itu tadi. Mungkin sudah banyak di antara kita yang berbelok-belok jalannya nggak lagi di jalan yang lurus. Nah, Nabi SAW bersabda, wa innal abda layuh layuh romur rizko bizambi yusibuhu. Sungguhnya seorang hamba itu terhalang dari rezeki disebabkan dosa yang dia lakukan. Jadi nggak ada ya orang bilang kata siapa dosa nggak ada hubungannya apa sama rezeki. Rezeki mah rezeki aja walaupun dia berdosa. Kan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya, tapi khusus hamba-hamba yang ngakunya muslim dan beriman, setiap dosa akan ada akibatnya. Nah, kemudian Ruhul Kudus itu Jibril telah mewahyukan kepadaku bahwasanya tidak akan mati suatu jiwa hingga rezekinya telah tersempurnakan. Ada bahasanya gini, kalau emang rezeki itu lewat dari kita, atau kemudian, ih, ibuku baru meninggal padahal aku udah niat umrohin beliau, atau udah daftarin tinggal berangkat doang, tuh sedih. Ingat ini, berarti emang gak ada rezekinya gitu loh. Rezeki udah cukup sampai di situ. Kalau kita paham ini, nggak akan ada yang membuat kita menyesal. Ya, mungkin menyesal sebagai manusia, sedih ada ya, tapi pahamin bahwa nggak akan mati kalau rezekinya masih ada. Kalau udah sempurna rezekinya, ya udah. Sempurna itu maksudnya apa? Udah selesai. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah dan carilah dunia dengan cara yang baik. Sungguh apa yang ada di sisi Allah tidak akan didapatkan melainkan dengan ketaatan kepadanya. Sungguh Allah Ta'ala menjadikan ketentraman dan kegembiraan itu berada dalam ridho dan keyakinan. Sebaliknya, Allah jadikan kegelisahan dan kesedihan itu berada dalam keraguan dan kemurkaan. Jadi kalau kita bisa introspeksi diri sendiri aja, Allah dalam kondisi murka apa enggak sama kita? Kalau kita lagi banyak-banyak gelisahnya, banyak sedihnya, nah ngerinya di situ tuh. Makanya banyak-banyak beristighfar, selalu taubat, perbaiki ibadah seperti itu. Sebelumnya telah disebutkan satu asar. Kalau ngomong asar berarti perkataan para sahabat ya. Kalau Allah firman, kalau Nabi bersabda, kalau sahabat asar. Yang dicantumkan oleh Imam Ahmad dalam Az-Zuhdi, aku adalah Allah. Ya ini lagi ngasih tahu maksudnya. Ini dalam hadis qudsi ya. Aku adalah Allah. Jika aku ridho nih Teh Prita, coba deh Teh simak nih. Ini serem banget deh. Aku adalah Allah. Jika aku ridho, maka aku memberkahi. Dan keberkahanku tidak ada batasnya. Perhatikan ya teman-teman. Kalau Allah ridho, kalau Allah turunin berkahnya, berkahnya nggak akan terbatas. Kalau aku murka, maka aku melaknat. Dan laknatku mencapai keturunan yang ketujuh. Contoh, sekarang kita cari. Siapa aja sih yang Allah laknat? Nah, ada hadisnya. La'anallahu man zubiha li ghairillah. Pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nyembelih biar dapat mama, nyembelih karena kampanye, biar dipilih segala macem, nyembelih karena sajen, nyembelih karena apalah nauzubillah gitu ya. Itu Allah laknat. Dan kalau Allah udah melaknat, sampai keturunan yang ketujuh. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Gak mungkin kita melaknat orang tua kita. Emang gak mungkin. Tapi ketika kita melaknat orang tuanya orang lain, lalu dibalas sama dia, melaknat orang tua kita, itu sama dengan kita melaknat orang tua kita sendiri. Karena apa? Karena laknat kita sama Allah. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang menyembunyikan orang yang bersalah. Banyak ke zaman sekarang. Banyak banget. Nah, ngeri ini. Kalau Allah udah laknat kita, laknat Allah itu sampai keturunan kita yang ketujuh. Terakhir nih, banyak mungkin yang melakukan di kampung tapi nggak nyadar. La anallahu man goyaro manarol ardi. Allah melaknat orang yang merubah ukuran tanah. Pelan-pelan pacaknya dipindahin sejengkal, sejengkal, sejengkal. Ya, kalau kita pikir-pikir dosa itu, kalau kita nggak belajar, banyak lah dosa-dosa kita yang kita nggak tahu. Nah, kita harus belajar. Iya teh ya, kemarin kita ngomong apa teh? Yang gerbang ya teh ya.
dimajuin. Iya, gerbang dimajuin sampai ke jalan. Nah, ngeri kan deh sekarang kalau kita makin tahu nih kalau Allah udah melaknat, laknatnya sampai keturunan yang ketujuh. Ngeri nggak tuh? Ngeri. Kalau kita paham ini, kita nggak akan berani macam-macam sama hak orang lain kan gitu. Kelapangan rezeki dan amal tidak terletak pada kuantitasnya. Jadi meski banyak, kalau nggak ada berkah ya susah. Kalau orang bilang apa, duit panas misalnya kan. Tapi kalau emang pas tapi Allah berkahin cukup. Nah, lebih enak lagi banyak dan berkah, Masya Allah. Lamanya umur tidak dihitung berdasarkan banyaknya bilangan, tapi kelapangan rezeki termasuk umur ada pada keberkahan yang ada padanya. Telah disebutkan sebelumnya bahwa umur seorang hamba adalah rentang waktu kehidupannya. Tidak ada kehidupan bagi orang yang berpaling dari Allah dan tersibukkan dengan selainnya. Kehidupan binatang ternak lebih baik dibandingkan kehidupan orang yang kondisinya demikian. Jadi kita kalau boleh mau ngitung umur kita yang benar teh, hitungnya masa-masa taat doang. Jadi kalau kita masa-masa nggak taat, nggak dimasukin ke umur tuh. Dikit berarti umur kita ya, apa? Iya, mungkin kita lagi masih balita nih, masih lucu-lucunya. Selanjutnya, kehidupan seorang insan adalah kehidupan hati dan rohnya. Jadi kita itu nggak cuma badan. Yang paling penting itu hati dan roh. Makanya ada orang rusak hatinya, rusak badannya. Bilang sakit. Dokter bilang nggak kenapa-napa. Ternyata hatinya yang menderita. Tidak ada kehidupan hati melainkan dengan mengenal penciptanya. Jadi kalau pengen hatinya hidup, kenal sama rohnya. Kenal sama Allah terus ngapain? Mencintainya. Habis mencintainya, beribadah hanya untuknya. Kembali kepadanya, tenang dengan mengingatnya, dan berada dekat dengannya. Jika seseorang tidak memiliki kehidupan yang demikian, maka dia telah kehilangan seluruh kebaikan. Padahal kebaikan itu tidak dapat ditukar dengan kekayaan yang ada di dunia. Bahkan seisi dunia pun tidak akan mampu menggantikan kehidupan tersebut. Memang ada pengganti bagi segala sesuatu yang hilang, ya, yang tidak dapat seorang hamba. Tapi kalau dia kehilangan Allah, maka sama sekali tidak ada yang bisa menggantikannya. Bagaimana mungkin makhluk yang fakir kayak kita ya dijadikan pengganti bagi zat yang maha kaya? Biarin deh, Allah marah, yang penting gue nggak kehilangan kamu, ini harus mencari, ya. Apa tanpa kamu apalah arti aku, mendingan gue nggak usah hidup, aduh, auzubillah. Zat yang maha kuat digantikan dengan lemah, zat yang lemah. Zat yang maha hidup, kekal, nggak digantikan dengan apapun, digantikan dengan makhluk yang mati, ya. Pencipta digantikan dengan makhluk yang sama sekali nggak berwujud, nggak memiliki apapun, dijadikan sebagai pengganti bagi zat yang kekayaan, kehidupan, kesempurnaan, keberadaan, dan rahmatnya merupakan sifatnya. Bagaimana mungkin pihak yang tidak memiliki hak kepemilikan walaupun cuma sebesar atom di bumi ini dijadikan pengganti bagi Allah yang memiliki langit dan bumi? Kalau kita pikir-pikir bego banget kita ya, kalau sampai kita segitunya sama makhluk nauzubillah. Sungguh maksiat kepada Allah akan menghapus keberkahan rezeki dan umur. Dan setan menjadikan kemaksiatan dan pelakunya berada dalam kekuasaannya. Dia selalu mengupayakan supaya keberkahan tersebut dilimpahkan kepada orang lain dan lepas dari diri pelakunya serta keluarganya. Sebagaimana segala sesuatu yang terkait dan berhubungan dengan setan pasti akan terhapus keberkahannya. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan sama setan nggak ada berkahnya. Coba dibaca kelanjutannya Ibu Winda. Oleh karena itu. Oleh karena itu. Oleh karena itu disyariatkan berzikir dan menyebut nama Allah ketika makan, minum, berkendaraan, dan berhubungan suami istri. Sebab dalam penyertaan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat berkah dengan menyebut namanya. Terusirlah syaitan dan muncullah berkah tanpa ada rintangan. Segala sesuatu yang bukan untuk Allah akan dicabut keberkahannya. Sebab hanya Allah semata yang memberikan berkah dan seluruh berkah itu berasal darinya. Segala sesuatu yang disandarkan kepadanya akan diberkahi. Firman-Nya diberkahi, Rasul-Nya diberkahi, hambanya yang beriman dan bermanfaat untuk para makhluknya diberkahi. Baitullah, rumah Allah, Al-Haram diberkahi serta kinanahnya ya? Iya. Dan kinanahnya dari buminya yaitu Asyam adalah negeri yang diberkahi. Hal ini sebagaimana Allah menyifati dengan keberkahan seperti yang terdapat pada 6 ayat dalam kitabnya. Tidak ada yang dapat memberi berkah kecuali Allah, tidak ada pula yang diberkahi melainkan apa yang disadarkan kepadanya, yaitu yang disadarkan kepada uluhiyah, cinta dan ridhonya.
Jika penyandaran di atas tidak dikhususkan, maka maknanya akan menjadi rancu. Sebab semua yang ada dalam semesta disandarkan kepada rububiyah dan penciptaannya. Segala sesuatu yang jauh darinya, baik berupa benda, perkataan, maupun perbuatan, tidak akan mengandung berkah dan kebaikan. Sebaliknya, segala sesuatu yang dekat dengannya mengandung berkah sesuai dengan kadar kedekatan dengannya. Lawan dari berkah adalah laknat. Oleh sebab itu, bumi, manusia, dan amal perbuatan yang dilaknat oleh Allah adalah yang paling jauh dari kebaikan dan berkah. Begitu juga segala sesuatu yang terkait menjadi sarana atau berhubungan dengannya juga tidak mempunyai berkah sama sekali. Allah telah melaknat musuhnya, iblis, dan menjadikan sebagai makhluk yang paling jauh darinya. Maka dari itu, segala sesuatu yang salah dengan iblis juga mendapat laknat Allah sesuai dengan kedekatan dan hubungan sesuatu itu dengannya. Ya, jadi kalau bahasa gini lah, bahasa simpelnya, yang bisa ngasih berkah cuma Allah. Ya, jadi sudah sepatutnya kita bersandarnya, bergantungnya, ngarepnya cuma sama Allah. Ya, lawan berkah itu laknat. Jadi kalau kita tinggal pilih aja mau laknat apa mau berkah, mau ke Allah apa mau ke iblis gitu aja. Ya, nah kita makanya kalau ada teman yang bilang barakallahu fik itu sebenarnya udah bagus, tuh doa paling bagus. Karena berkah itu adalah kebaikan yang bertambah terus menerus dan menetap. Itu arti berkah, barokah. Ya, jadi semoga Allah Ta'ala selalu melimpahkan kita dengan keberkahan, keberkahan ilmu, keberkahan umur kita, keberkahan waktu kita, Masya Allah. Nah, dari sisi ini, itu tadi ya, siapa yang eh, jauh dari Allah, pasti dekat sama iblis. Kalau dia pengen jauh dari iblis, deketin Allah. Kayak kemarin kita kupas tentang kambing sama serigala kan. Kambing yang dekat sama penggembala, nggak mungkin diambil sama si serigala, dia takut. Maka jangan jauh-jauh dari penggembalanya. Kita jangan jauh-jauh dari Allah. Nah, dari sisi ini udah kelihatan bahwa maksiatlah yang paling berpengaruh dalam menghapus keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu dan amal. Seluruh harta, waktunya, badannya, kedudukannya, ilmu dan amal yang dipakai untuk bermaksiat pada Allah akan mendatangkan bencana bagi pelakunya. Jadi nggak usah heran, tiba-tiba seret hartanya, tiba-tiba susah dia ngapalin, susah dia belajar, ini nggak dapet nih soalnya gitu ya. Dan tidak bermanfaat untuknya umur, harta, kekuatan, kedudukan, ilmu, dan amal, melainkan kalau digunakan untuk ketaatan kepadanya. Makanya Masya Allah, kalau ada orang yang berlimpah, makin dia jor-joran untuk berbagi kepada sesamanya, dipakai buat di jalan Allah, itu yang harus kita iriin. Ya, ada yang hidup di dunia ini selama kurang lebih 100 tahun, tapi umur yang sebenarnya yaitu yang digunakan untuk taat kepada Allah nggak sampai 10 tahun. Nah, itu 100 tahun nih. Kita berapa umurnya nih? Saya deh 50. Taat sama Allah paling saya berapa tahun? Nah, itu tadi. Sebenarnya yang dibilang umur kita tuh umur ketika kita taat sama Allah. Ya Allah dikit banget kan umur kita kan ya. Ada juga yang mempunyai harta berlimpah dari jenis emas dan perak. Tapi hartanya yang sebenarnya adalah yang dia gunakan untuk taat kepada Allah. Cuma sekitar 1.000 dirham. Dirham tuh perak ya. Satu dirham aja cuma berapa ribu gitu. Nah, artinya harta yang berlimpah itu nggak ada artinya. Tapi yang bermanfaat itu yang bisa yang dia pernah gunakan untuk jalan Allah, bukan cuma sedekah ya. Misalnya dia pakai buat beli, dia pakai buat membangun, dia bantu TPA, dia bantu musola, dia beli karpet buat masjid gitu loh. Apapun yang digunakan di jalan Allah itulah harta dia yang sebenarnya yang nanti di akhirat jadi balasannya. Ada balasannya di akhirat. Di dalam kitab Jami'ut Tirmizi dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa alimun au muta'alim. Dunia itu sebenarnya terlaknat. Maka terlaknat juga apa yang ada di dalam isi dunia ini. Kecuali satu, zikir kepada Allah dan amal-amal kebaikan yang dicintai Allah, orang yang berilmu atau orang yang nuntut ilmu. Artinya ketika kita belum jadi orang berilmu, belum sepintar Ustadz Adi Hidayat, belum sepintar Ustadz Umar Nita, belum sepintar Ustadz Felix, Masya Allah, para beliau mu'alaf ya. Paling enggak teruslah belajar. Ya teruslah belajar. Jadi orang yang nuntut ilmu. Kenapa? Nabi kita bilang,
Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, kata Rasulullah. Berarti udah disuruh ya. Minal mahdi, dari sejak kamu dalam buayan. Ilal lahdi, sampai liang lahat. Jadi belajar itu nggak ada kata terlambat. Jadi nggak usah malu kalau baru mulai, nggak usah malu. Dalam asar lain disebutkan, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillah. Dunia itu terlaknat, terlaknat pula apa yang ada di dalamnya kecuali yang ditujukan untuk Allah. Jadi kalau pengen kehidupan kita di dunia ada berkahnya, selalulah kaitan dengan Allah. Artinya apa? Jadi pengusaha niatkan untuk Allah. Jadi ibu rumah tangga niatkan untuk Allah. Lagi bikin somai, bikin dimsum, niatin untuk Allah. Gitu loh. Kayak Prita nulis buku, niatin buat Allah. Semuanya niatin ibadah, niatin karena Allah, jadi ibadah semua. Secara khusus, apa saja yang ditujukan untuk Allah, itulah yang mengandung berkah. Allah adalah tempat meminta pertolongan, dan hanya kepadanya kita bertawakal. Baik, jazakumullah khair. Insya Allah ketemu lagi kita poin ke-40. Sampai sini ada yang mau tanya? Tadi Teh Prita sudah. Wiwi, apa kabar Wi? Mbak Ultari, mau nanya? Mei, ayo Mei. Jangan malu-malu Mei. Gimana kesan-kesannya gitu ya, langsung pertanyaannya gitu. Gimana Mei ikutin kelas ini Mei? Ngantuk kah? Apa kapok? Alhamdulillah Bagaimana? enggak Ustazah, enggak ngantuk. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga seterusnya tidak mengantuk ya. Sebelum beli buku nih. Nanti insya Allah beli bukunya ya Ustazah. Kan Win? Keren kan jualan kita Win? Perkara buku, Mbak. Perkara buku tuh semua orang bisa beli. Masalahnya yang nggak bisa dibeli itu adalah istiqomah. Asik. Asik. Nah, ya itu yang susah dipertahankan, betul. Eh, eh. Makanya cari circle yang bisa terus mengingatkan. Kan enak, setiap Selasa siang diingetin. Jangan lupa ya, malam ini kelas. Begitu. Insya Allah, insya Allah. Ini masuk grup. Makasih Umi, makasih semuanya. Ada yang mau ditanya nggak Mbak Mei? Enggak, em, Kak, aku nggak tahu nih Ustazah ini nyambung atau enggak, tapi kayak aku sering ngerasa tuh kayak Allah tuh maafin segala dosa-dosa aku nggak ya gitu. Sering banget tuh ngerasa kayak bukan kecil diri ya, ngerasa tuh kayak eh aduh dosaku tuh banyak banget. Terus itu dimaafin apa enggak gitu. Terus kadang kan kita kalau turun imannya juga terus entah bukan berbuat lagi ya, tapi kayak ngerasa itu tuh banyak banget 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 Ustazah nih dosa aku. Apa itu bakal dimaafin? Ya entah itu bermaksiat, entah itu kan kayak tadi Ustazah bilang ya, maksiat itu ada yang apa itu secara apa tuh aku catat tadi itu. Maksiat itu ada yang lahir dan batin ya. Nah, itu banyak banget gitu yang udah saya lakuin gitu. Nah, itu tuh diampunin gak sih Ustazah sama Allah? Pertanyaannya bagus banget ya, dalam banget ya. Sebenarnya mungkin itu pertanyaan kita semua sih. Ya, kita Cuma kita gengsi aja nanyanya. cuma ada yang nanya, ada yang enggak gitu kan. Ada yang numpang dari pertanyaan temennya. Kalau kata Ipon dimaafin, dimaafin itu kata dia. Maaf, Masya Allah tuh anak UIN udah jawab tuh ya. Jadi gini Mbak Mei. Eh, Pertama, Allah Ta'ala itu memberikan kita hati yang disebut dengan kolbun. Ya, kolbun itu hurufnya kof, lam, dan ba. Kolaba. Kolaba itu artinya yang terbolak-balik. Artinya Allah Maha tahu kalau kita itu kadang-kadang kebolak-balik. Entar semangat, entar enggak. Entar marah, entar seneng. Gitu ya. Oke, ntar Mbak Tika saya jawab. Nah, terus eh, ada lagi di sini Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya firman Allah Ta'ala yang nggak ada dalam Quran. Di sini Allah kata Nabi gini, Nabi bersabda. Ini Allah yang ngomong loh ya. Ya anak Adam katanya. Wahai anak Adam. Ya benar Adam. Jika kamu berdosa hingga sepenuh bumi. Dengerin ya Mbak Mi ya. Dosa Iya. Mbak Mi kira-kira sampai sepenuh bumi nggak sih? Insya Allah enggak kan? Insya Allah gitu kan. Sebanyak Aduh, saya merasanya malah kayak aduh banyak banget gitu.
Dan ini bener-bener lagi ngerasa kayak gitu sekarang. Umi, sebenarnya tuh aku lagi ngerasa, duh, Allah tuh maafin aku nggak ya? Terus kadang tuh ngerasa, kalau kita, maaf Umi, misalkan aku lagi dalam kesusahan atau sakit atau apapun, apa ini balasan karena dosa-dosaku, kayak gitu loh. Ini bagus loh mikir kayak gitu. Bagus banget, Masya Allah. Banyak orang udah sakitnya berlapis-lapis juga, kagak nyadar-nyadar gitu kan. Nah, di sini saya izin saya sampaikan firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman gini, wahai anak Adam, kalau kamu berdosa hingga sepenuh bumi, lalu kamu mohon ampun kepadaku, pasti aku akan memberikan ampunan sepenuh itu, sepenuh bumi pula, kata Allah. Jadi dosa kita sepenuh bumi, Allah kasih ampunan sepenuh bumi. Dosa kita seluas samudra juga dikasih ampunan. Selama apa? Kita minta ampun sama Allah Ta'ala. Ada lagi dalam hadis qudsi yang lain. Hambaku berdosa. Selama nggak syirik ya. Hambaku berdosa. Lalu dia minta ampun padaku. Aku ampuni dia, dan aku tidak peduli, kata Allah. Apa nggak peduli? Maksudnya nggak peduli dengan track record sebelumnya itu. Bersih sudah, gitu. Nggak kayak maafinnya seorang istri ke suami. Dimaafin, tapi dicatat di hati. Forgive but not forgotten, kata para istri gitu kan. Allah enggak, aku maafin, aku enggak peduli. Lalu hambaku berdosa lagi, minta ampun lagi padaku, aku ampun dan aku enggak peduli sampai 3 kali. Kalau ulangi itu Mbak Mei. Nah lanjutannya apa? Sampai kalau enggak ada lagi manusia-manusia yang berbuat dosa, kata Allah, aku akan binasakan mereka semua. Aku akan ganti dengan manusia-manusia yang berdosa, lalu bertobat, berdosa, lalu bertobat. Artinya apa Mbak? Allah Maha tahu kita itu enggak akan pernah lepas dari dosa. Ya, syaratnya apa Ya. yang bisa Allah ampunin selama kita emang selalu berusaha untuk tidak melakukannya, tidak melakukan dosa besar lah contohnya ya, yang benar-benar kita berusaha untuk melakukan. Tiba-tiba kita kesandung di dosa-dosa kecil gitu ya, atau mungkin kepleset di dosa besar, tapi nggak atas kemauan kita, udah berusaha enggak, kebuat di apa, kepleset juga, segera kita bertobat, itu yang Allah ampunin. Ya pokoknya Allah Maha tahu. Kita tuh emang akan selalu berdosa, bertobat, berdosa, bertobat. Al imanu yazid wa yanqus. Iman tuh emang kadang bertambah, kadang berkurang. Allah Maha tahu. Makanya kenapa di Al-Baqarah terakhir tuh Allah bilang Allah ajarkan kita doa. Doanya bagus banget Mbak Mi. Robbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Baca terus sambil nangis. Apa? Ya Rob, tolong dong kami jangan dihukum kalau kami lupa dan kami salah. Sedangkan kita fitrahnya sering lupa, sering salah. Benar nggak? Kita lakukan sesuatu hal, kalau nggak karena lupa, ya kalau nggak emang kita salah gitu. Ya kan, Win? Kita tahu itu nggak benar. Atau kita nggak tahu. Atau kita tahu tapi kita kelupaan gitu. Jadi kalau nggak karena lupa, kalau nggak emang lu sengaja lu bersalah gitu. Gitu ya. Astagfirullahaladzim. Kira udah sholat. Nanti belum. Lupa. Salah apa? Tak dulu ah, tak dulu ah, tak dulu ah. Tuh. Jadi gitu ya, Mbak Mei. Rabbana Ya. la tu'akhizna in nasina aw akhtana, dan insya Allah rahmat Allah maha apa sangat luas dan pintu Hmm. taubat itu selalu terbuka sebelum hari kiamat. Berarti jangan pernah, oh, kalau kata ulama gini, ulama apa siapa yang bilang setan itu nggak pernah putus asa menggoda kita. Maka kamu jangan putus asa untuk minta ampun sama Allah. Gitu ya Mbak Mei ya. Ya, ya Gitu. Umi, makasih Umi. Allah. Jadi kalau bahasanya kalau kata Rasulullah SAW, eh, ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Berasa lagi habis marah-marah nih ngomel-ngomel, sholat sunnah dibanyakin. Berasa lagi bla 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 bla, pokoknya gitu. Ada sesuatu yang kita lakukan, tambal dengan beberapa kebaikan-kebaikan. Gitu ya. Ya, Keterima nggak Mi? Ya itu kan urusan Allah. Husnuzon aja sama Allah Ta'ala. Bukan wilayah saya ya untuk bilang, Mbak Mei nggak bakal keterima tuh. Terus bikin dosa, tobat sambel, bla bla bla, nggak. Jangan pernah terpengaruh sama omongan orang yang bilang tobat sambel. Ah, kalau juga dilakukan lagi, ya iyalah orang kita manusia, ya tempatnya salah dan lupa. Dosa. Itu ingat itu iklan saus. Ikan saus ya. Ya, insya Allah semoga memberikan apa amin, amin. pengetahuan baru buat Mbak Mei. Semoga Ya, kita di sini bisa istiqomah bareng-bareng menuju ridho Allah Ta'ala. insya Sering Allah. ingetin, ya. Ya, Ibu Mima, makasih udah bawa ponakannya ke sini, bertambah teman baru kita gitu ya. Baik, makasih Alhamdulillah, Umi. sama-sama Ya, sayang. Kita serahkan kepada Mbak Winda untuk menyimpulkan dan menutupnya.
Satu aja sih sebenarnya kata-katanya. Jangan pernah patah hati sama Allah. Masya Allah. Uh, Ibu memang besok mau datang ke Mandar, Yeay. mantap. Gini, Win. Husnuzon sama Allah itu sampai sampai kapan, Mbak Mei? Husnuzon sama Allah, bukan sampai mati. Sampai kita masuk neraka sekalipun, tetap Terus husnuzon sama Allah. Tapi nauzubillah, semoga kita nggak masuk sono, nggak, jangan mampir. Ya, jadi ingat ada yang apa hamba yang manggil Allah ya Hanan, ya Fanan gitu ya. Ya ketika ada di itu di apa? 70.000 tahun di dalam neraka Surga. masih husnuzon sama Allah. Coba, 70.000 tahun loh ya. Kita mungkin setahun 2 tahunnya udah putus, orang sakit setahun 2 tahun udah kayaknya gimana gitu. Ini masuk neraka loh. Baru neraka dunia kadang setahun 2 tahun udah putus asa. Boleh kita, kalau kita boleh bilang begitu ya, Win ya. Iya, benar-benar. Semoga ya, bahasanya semoga Allah tetapkan hati kita untuk terus husnuzon sama Allah Ta'ala dalam setiap kondisi apapun. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah insya Allah Mbak Mi, Mbak Abdia, Mbak Tika dan Om semuanya. saya itu yang Mbak Tika belum dijawab. Punten. Bentar ya, Win. Iya, apa Mbak Tika? Aku baru lihat juga. Bagaimana kita tahu Allah mencintai kita? Pertanyaannya mantep amat. Ada sebuah hadis yang berbunyi, Fa inna Allah idza ahabba abdan yusibu bihi. Dan sungguhnya Allah Ta'ala kalau dia cinta sama seorang hamba, akan diujilah si hamba tersebut. Artinya, kalau kita melakukan sesuatu, tegurannya cepat, sebenarnya kita harus senang. Berarti kita ada dalam penjagaan Allah. Ya ada orang bilang, aku berbuat dosa terus, nggak ada tuh azab dari Allah. Oh jangan salah. Lo merasa enteng dalam dosa lo, merasa nggak pernah diazab, dan merasa akhirnya malas untuk bertaubat, itu sudah hukuman sebenarnya dari Allah Ta'ala. Tapi tadi ya, makanya alhamdulillah perasaan-perasaan kita merasa berdosa, perasaan masih kurang dalam ibadah kita, itu insya Allah sebenarnya alarm, alarm menjaga kita untuk nggak macem-macem. Jadi kalau Mbak Tika tanya, gimana cara kita tahu Allah cinta sama kita? Satu kalimat lagi, Allah akan mudahkan kita dalam perbuatan baik dan Allah akan susahkan kita dalam perbuatan yang tidak baik. Gitu Mbak Tika. Insya Allah menjawab ya. Jadi jangan kaget kalau banyak ujian ketika sudah menetapkan untuk hijrah. Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira mereka nggak akan diuji setelah mereka bilang beriman? Oh enggak, justru Allah Ta'ala pengen tahu iman kita itu apakah cuma ikut-ikutan atau emang benar-benar dari hati terdalam dan tekad yang kuat nih gitu. Jadi kenapa kita harus selalu cari circle yang buat ngingetin Allah? Karena memang ujian selalu ada dalam hidup kita. Sifat di dunia itu telah capek, sakit, pahit, kehilangan, kesedihan. Tuh. Kalau nggak pengen ngerasain itu, nggak usah hidup di dunia. Itu bahasa. Baik ya Tikaku sayang, makasih sayang pertanyaannya. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Mbak Winda lanjut. Nambahin aja kalau kata Ustadz Felix Siau itu berjalan sendiri memang cepat sampai, tapi dengan bersama-sama lebih menyenangkan. Nah, Nah, keren ya. ini Sambil circle. ngobrol gitu kan, ngomongin dimsum dan somai, ngomongin Ibu Mima gitu kan. Abis kalau di Mandar tuh abis ketawa bareng, nangis bareng, blow on bareng gitu kan ya. Ya, kenyang Kita banget. baper bareng. Nah, pokoknya semuanya berjamaah dah, berisiknya berjamaah begitu. Ntar besok Ntar kesini, taubat berjamaah ya Mbak. besok kesini sama Mei, Mbak Ibu. Bilkis. Ya kenapa Om Besok kesini sama Mei juga nggak? tinggalnya? Besok katanya mau Besok Oh ke Mandar. enggak, Balkis sudah selesai ujian. Nah yang dia Hmm. nanya hari ini terakhir ujian dia. Gitu. Oh, Acis tahu sih kalau Umi masih punya sebatang coklat di kulkas. Itu. Nah gitu jangan dijanjiin sama Balkis. Aduh. Mei, ikut Mei kalau besok senggang Mei sama Ibu Mima Mei. Insya Allah Umi, insya Allah. Biar ditangisin sama Winda no. Tahu aja lagi melankolis. Insya Allah Umi. Balkis sudah selesai ujian, makanya dia bilang aku mau ke Umsai gitu. Alhamdulillah. Ditunggu ya Ibu sama Acis. Amin, insya Allah. Sangatnya nih buat besok nih karena Acis mau datang. Alhamdulillah. Ayo, monggo Mbak Winda tutup.
Baik, mari kita akhiri dengan mengucap istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan.